Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan. Ada tisu enggak? Al-faidah atsaniyah fi arkani dzikri wa syurutihi wa adabihi wa makruhatihi. Bermula faidah yang kedua yang menerangkan tentang rukun-rukunnya zikir dan syarat-syaratnya zikir, adabnya zikir dan makruh-makruhnya zikir. Wa hiya katsiratun la tanhasir walakin na'ti bima tayassar faminha wa huwa al-aslu aklul halal. Jadi pada pertemuan terakhir kita telah sedikit membahas tentang adab-adab zikir begitu ya. Dari mulai menentukan waktu tertentu, kemudian duduk dengan baik dan lain-lain. Tetapi banyak orang yang zikir melainkan hanya di lisan saja. Mereka banyak zikir tapi mereka bukan ahli zikir. Padahal zikirnya banyak. Memperbanyak adatnya, jumlahnya, tetapi tidak mendapat madatnya. Adatnya banyak, jumlahnya banyak, madatnya sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Na'udzubillah. Kenapa? Karena mungkin ada rukun-rukun zikir yang ditinggalkan. Nah, musannif kitab ini mengatakan rukunnya zikir itu banyak. Minha diantaranya wahwa al-aslu, bahkan ini adalah yang paling pokok. Rukun zikir yang pertama dan paling pokok itu adalah aklul halal, memakan yang halal. Masya Allah. Bahkan ini semua ibadah. Sholat. Kalau kita lihat dalam fikih ya rukun sholat pertama niat. Pasti secara fikih. Tapi buat apa niatnya itu usolli lillahi ta'ala, tapi makanannya haram. Secara fikih sah salatnya. Tapi qabul atau tidaknya, nah ini jauh. Ya, jauh. Maka di dalam semua ibadah, apapun ibadahnya yang kita persembahkan kepada Allah, dan Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang perlu kepada diterimanya amal ibadah kita itu penuhi syarat yang pertama, yaitu makan yang halal, aklul halal. Li'anna tibal mat'am wal malbas wa kadzalik huwa al aslu kama qala sayyiduna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma law shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar lam yutaqabbal dzalika minkum illa biwara'in hajiz. Nah, kenapa? Karena makanan yang halal, pakaian yang halal, inilah yang menjadi dasar diterimanya ibadah seseorang. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah mengatakan, seandainya kamu sholat kepada Allah hatta takunu kal hanaya, karena kamu ini banyak sholat, kamu menjadi seperti apa? Panah itu? Apa namanya itu? Busur, masya Allah. Iya. Karena kamu sering ruku, jadi kayak busur tuh badan, gitu kan? Iya. Sholat, kamu sholat kepada Allah karena banyaknya ruku dan lamanya ruku sampai lupa i'tidal, gitu kan? Ruku terus kayak busur. Wasumtum hatta takunu kal autar, dan kamu puasa tiap hari sampai badan kamu kurus seperti talinya busur, tetap tidak diterima Allah kecuali kamu bersikap wara', hati-hati menjaga makanan, minuman dan pakaian. Nah, makanya dalam sebuah hadis itu Nabi kita pernah menyebutkan, Nabi kita menyebutkan wadzakarur rajula, Nabi kita sebutkan ada seorang laki-laki asy'ats aghbar yamuddu yadahu ila sama, ya Rabb ya Rabb ya Rabb,
wa man'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Kata Nabi kita, artinya ada seorang laki-laki, dia bersafar, rambutnya kusut masai, pakaiannya penuh debu, dia angkat tangannya ke langit, ya Allah, dia berdoa, tetapi tidak diterima Allah. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan hidupnya penuh dengan yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, ini saking pentingnya menjaga makanan, hadirin sekalian. Apalagi khusus kita kepala rumah tangga, jangan sampai ada yang masuk kepada ahli keluarga kita itu sesuatu yang haram. Ya, jangan sampai. Karena jika ada daging yang tumbuh dari yang haram, fa ma'wahun nar, tempatnya itulah nerakanya Allah. Na'udzubillah. Ada seorang imam, saya agak lupa namanya, tapi mudah-mudahan benar, Al-Imam Al-Baqilani. Ya, Al-Imam Al-Baqilani. Itu dikatakan beliau beribadah kepada Allah itu 40 tahun tidak merasa khusyuk. Wah. Tidak merasa khusyuk beliau itu dibanding kita begitu kan. Iya, mungkin udah yang super khusyuk begitu kan. Tapi buat beliau ini enggak khusyuk ini. Ulama besar. Padahal beliau sudah sangat berhati-hati. Sudah dicek betul-betul makannya, minumnya gitu kan. Tapi kok enggak khusyuk ini, pasti ada yang salah. Nah, maka beliau pulang kampung. Jadi tidak khusyuk salatnya, beliau pulang kampung, nemuin ibunya. Lalu bertanya kepada ibunya, wahai ibu, apakah mungkin ketika ibu itu mengandung saya pernah memakan yang haram? Karena saya nggak khusyuk ini ibadahnya ini. Kata ibunya nih orang solehah. Ya, kalau ibunya solehah, anaknya soleh insya Allah. Ibunya seorang wali, ya anaknya nggak jauh-jauh jadi wali. Kata ibunya diingat-ingat, nggak ada nak. Seingat ibu semuanya halal. Tidak pernah ibu memasukkan ibu ataupun ayahmu kecuali yang halal. Coba diingat-ingat lagi bu. Nah, diingat-ingat lagi. Ingat ibunya. Dulu pernah ketika ibu awal-awal ngandung kamu, jadi mungkin hamil-hamil 1-2 bulan, itu tetangga kita ada hajatan. Nah, ibu ini selaku tetangga diminta bantu masak. Ya, masak begitu kan. Begitu masak, kemudian ibu memasukkan banyak bumbu, dan untuk memastikan rasanya itu adalah ibu cicipi. Jadi dia masak, dicicipi. Sudah pas. Kata anaknya, ini masalahnya ini berarti. Ibu sudah izin sama yang punya hajat? Belum. Kita temui dia. Kita minta kehalalan. Masya Allah. Ditemui tetangga udah lupa gitu kan. Iya, yang mana begitu kan. Kata ibunya, udahlah ibu, saya minta halalnya saja. Oh ya, marhaba, siap, kami halalkan. Kalau memang ada yang pernah ibu makan, daripada rezeki kami halalkan. Subhanallah. Kata Imam Al-Baqilani, setelah itu saya ibadahnya khusyuk luar biasa. Masya Allah. Inilah waroknya orang zaman dahulu. Hati-hatinya mereka kepada yang tidak halal, yang tidak hak. Sampai perkara incip-incip itu juga jadi perhatian. Kalau kita jangan incip-incip gitu kan. Semangkok 2 mangkok pun pura-pura nggak tahu gitu kan. Ya haula wala quwata illa billah. Yang miris itu kadang-kadang kurban aja. Ya, kurban ini kadang-kadang main taruh-taruh aja. Ya kan? Nah, sekedar bantu-bantu motong, ngambil seplastik, bawa, kan gitu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, kadang-kadang manusia itu tergelincir gara-gara apa? Gara-gara batu kerikil yang nggak kelihatan. Kita sering tergelincir di situ. Kalau batu besar kita lihat, ini batu besar kita minggir. Tapi batu kecil kita bisa tergelincir. Hati-hati di situ. Wa minha alla yakuna muraiyan wa mutazayyinan linnas.
Yang kedua, rukun zikir setelah makan dan minum yang haram, makan dan minum yang halal, memakai yang halal. Yang kedua, alla yakuna muraiyan mutazayyinan linnas. Jangan zikir itu riya. Muraiyan, riya. Wa mutazayyinan linnas. Ingin dipandang indah oleh manusia. Ingin dipandang baik. Ya. Jangan zikir karena riya atau karena ingin dipandang indah oleh manusia. Fitrahnya manusia ini, Bapak-bapak sekalian, fitrahnya adalah senang kepada orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang senangnya sama orang jelek, ini dia udah keluar dari fitrahnya. Walaupun kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi kalau sama orang soleh kita senang. Nyaman, senang, itu fitrah. Ya, walaupun kita bukan seorang soleh, tapi ketemu orang soleh, kumpul sama orang soleh, duduk sama orang soleh, kita merasa senang dan tenang. Itu fitrah. Ya. Kalau keluar daripada itu, ini udah keluar dari fitrahnya. Sama orang soleh nggak senang, sama orang jahat dia tenang. Wah, ini bahaya. Ya. Karena biasanya lalat senangnya berkumpul di majelis apa? Majelis bangkai, kan gitu, ya kan? Lalat senang kumpul di majelis bangkai. Lebah senang kumpul di majelis bunga. Nah itu, artinya orang yang hatinya jelek, ya senangnya sama orang jelek. Kalau orang itu hatinya masih baik, maka dia senang kepada orang-orang baik. Bahkan itu salah satu tanda seorang hamba dicintai Allah. Pernah satu ketika ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi, namanya Zaid, naik kuda. Beliau naik kuda. Begitu sampai di hadapan Nabi, masih penuh dengan debu. Nabi kita takjub sama orang ini. Masmuk, siapa nama kamu? Kata dia, ana Zaid ya Rasulullah. Zaid al-Khail. Saya Zaid si kuda, begitu. Khail itu kuda. Kata Nabi, la anta Zaid al-Khair. Bukan, kamu tuh bukan Zaid si kuda, tapi kamu Zaid al-Khair, Zaid yang baik. Nah, jadi diantara kebiasaan Nabi itu apa? Kalau ada orang namanya jelek sama beliau dirubah jadi bagus. Ya, dirubah. Bahir, ada orang anak kecil namanya ditanya sama Nabi, Masmuk, Bahir ya Rasulullah, nama saya Bahir. Kata Nabi, bukan, anta Bashir, gitu. Karena bahir itu artinya penyakit TBC gitu kan. Orang kena penyakit TBC itu bahir. Diganti sama Nabi Bashir, orang yang mendapat kegembiraan. Siapa nama kamu? Zaid al-Khail. Bukan, kamu Zaid al-Khair. Mau apa kamu Zaid? Kata Zaid al-Khair, saya bertanya ya Rasulullah, saya bernaik kuda 2 minggu dari kampung saya ke Madinah mau bertanya kepada Anda, apa itu? Apa cirinya kalau Allah cinta pada seorang hamba? Kalau hamba cinta kepada Allah, banyak yang ngaku begitu. Tapi yang jadi pertanyaan, Allah cinta pada seorang hamba, itu cirinya apa? Lalu kata Nabi, wahai Zaid, ketika kamu bangun di pagi hari, apa yang ada di pikiran kamu? Kata Sayyidina Zaid al-Khair radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, tidaklah saya bangun di pagi hari kecuali satu, saya bangun untuk niatnya banyak berbuat kebaikan. 2, kalau saya tidak bisa berbuat kebaikan, saya sedih. Terlewat suatu kebaikan, saya sedih. Aduh, kelewatan kebaikan. Yang ketiga, saya cinta dengan kebaikan. Yang keempat, saya cinta sama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata Nabi kita, nah itulah tandanya Allah cinta pada seorang hamba. Hamba itu akan senang dengan kebaikan, senang berbuat kebaikan, sedih kalau melewatkan kebaikan, senang pada orang yang berbuat kebaikan. Itu cirinya orang baik. Ya, jadi kalau ada orang berbuat baik kita nggak senang, nah ini tandanya Allah tidak cinta dengan kita. Kalau tidak cinta, lawan katanya apa? Ya benci. Na'udzubillah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka dengan orang yang berbuat kerusakan.
Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka dengan orang yang berbuat melampaui batas. Kalau nggak suka berarti benci. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nah, jadi fitrah kita senang kepada kebaikan, senang kepada orang berbuat kebaikan. Tetapi hati-hati jangan sampai kita beramal itu, berzikir di sini adalah agar orang-orang senang kepada kita. Jangan. Wa qala al-Imam As-Sirri rahimahullahu taala, man tazayyana linnas bima laisa fihi saqata min ainillah. Berkata Imam As-Sirri rahimahullahu ta'ala, yang artinya barang siapa yang berhias-hias membuat-buat suatu perkara agar indah di pandangan manusia pada dirinya, padahal dia tidaklah seperti itu sebetulnya, saqata min ainillah, sungguh dia telah jatuh dari pandangannya Allah. Kalau ada orang ngomongnya selalu subhanallah, masya Allah gitu kan, ada orang. Kalau nggak ada orang ngomongnya maaf buset begitu, iya, lupa dia sama subhanallah, iya. Tapi ada orang ingat dia sama subhanallah. Ini tazayyan linnas faqat, dia hanya berhias di hadapan manusia saja. Nauzubillah. Ya, maka diperhatikan betul-betul jangan sampai kita jatuh dari pandangan Allah, karena 1 miliar kita ini dipandang indah oleh berapa jumlah orang di dunia saat ini? Terakhir itu 6,7 miliar. Katakanlah hampir 7 miliar manusia. Semuanya pandang kita baik. Kalau Allah pandang jelek, nggak ada gunanya, Pak. Nggak ada gunanya. Kam min masyhurin fid dunya gharibun fis sama. Berapa banyak orang yang masyhur di dunia itu, posternya mungkin di tiap-tiap jalan kita lihat, ya kan? Posternya dipajang besar-besar tuh. Kalau kita pergi ke mana, masya Allah, sebelum perapatan Rawasemut, wah ada posternya besar, gitu kan. Di bawahnya ada bacaan, merokok membunuhmu. Subhanallah. Ya, posternya dipajang di mana-mana, semua orang kenal gitu kan. Bahkan di tembok-tembok rumah mungkin dipajang oleh fans-fansnya. Ini budaya fandom, ya. Tetapi di langit nggak ada yang kenal siapa orang ini. Begitu dicabut ruhnya nggak ada yang kenal ini orang siapa. Jauh. Tapi berapa banyak orang yang di dunia ini mastur, ya, tidak masyhur, mastur tertutup, tetapi dia di langit masyhur. Subhanallah. Sayyidina Uwais Al-Qarni itu contoh. Mastur di bumi ini, dianggap orang gila, nggak dihargai, tetapi ternyata kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalaupun ada kekurangannya Sayyidina Uwais Al-Qarni itu, kata para ulama, itu adalah karena ketika ruh Nabi datang, ruhnya dia nggak bangun. Iya, tapi tetap duduk. Makanya yang menjadi Sultan Aulia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena ruhnya ketika ruh Nabi datang, ruhnya bangun. Ada penruhnya Uwais Al-Qarni tetap duduk ketika itu, ketika di alam lahut, ya, sebelum ada alam dunia dan lain-lain, di alam ruh. Wallahu a'lam. Baik, walhasil jangan mementingkan pandangan manusia lalu melalaikan pandangan Allah. Jangan hanya mencari pujian di manusia dan melalaikan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-musannif wa minha al-ju'. Yang ketiga rukunnya zikir supaya lebih mantap adalah al-ju'. Al-ju' artinya apa? Lapar. Fala yahsulu at-ta'siru wat-tanwiru illa bil-ju'. Wa khifatul ma'idah wa huwa ghairul ju' asyadid alladzi yantafi mahu al-khusyu' wal khudu'. Yang dimaksud dengan lapar di sini adalah hendaknya ketika berzikir itu kita bukan dalam keadaan kenyang, tapi bukan juga dalam keadaan terlalu lapar sehingga juga menghilangkan kekhusyukan. Jadi jangan terlalu lapar, jangan pula dalam keadaan kenyang. Kalau terlalu lapar, hilang khusyuknya. Sebab kelaparan, perih. Tapi kalau kenyang, berat ketika zikirnya. Maka diambil di tengah-tengah itu. Berarti usahakan kita sudah makan tetapi jauh sebelum kita mulai zikir kepada Allah.
Kalau Bapak sudah siapkan waktu zikirnya itu katakanlah jam 9 malam sampai jam 10 malam, berarti jangan baru makannya itu jam setengah 9. Ya, jam-jam 7 malam itu makan. Jadi ada waktu kurang lebih 2 jam bagi perut kita itu untuk mengolah makanan tadi. Dan jangan makannya yang banyak-banyak. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu makan cuma 7 suap saja. 7 suap selesai. Ya, dan suapannya bukan besar-besar begitu ya, suapannya kecil. Ya, sekedar untuk mengganjal perut beliau. Padahal beliau khalifah. Kekuasaannya beliau lebih besar daripada Indonesia gitu kan. Karena dari Jazirah Arab sampai ke Syam sampai kemana-mana itu masuk ke wilayah kekuasaan beliau. Tapi beliau makan hanya 7 suap lalu selesai. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu, kata Siti Aisyah, makannya sehari cuma sekali saja. Jadi kalau beliau pagi makan sampai pagi lagi nggak makan, kecuali ada orang ngajak makan, beliau senang diajak makan. Tapi kalau nggak ada yang ngajak makan, maka sekali makan sehari. Kita makan sehari minimal 3 kali. Iya, itu makan tuh nasi Pak ya. Kita belum hitung bakso, bubur, soto belum dihitung. Iya. Nah, maka Imam Ghazali memberikan rumusan kepada kita. Kalau mau orang itu mulai mujahadah, mulai kurangi makan. Ya, kurangi makan bagaimana? Kata beliau, as-sulus, sepertiganya. Kalau kita makan sehari 3 kali, tetap 3 kali, tapi porsinya dikurangi sepertiga. Jadi kalau tadinya nasinya penuh, kita kurangi sepertiganya. Lakukan beberapa bulan, minimal 40 hari begitu, sepertiga dikurangi. Hari ke-41 kan tadi sepertiga dikurangi, tinggal 2/3. Nah, kurangi lagi sepertiga gitu. Tinggal setengah dari porsi biasa kita tuh. Kerjakan selama 40 hari. Setelah masuk hari yang ke-41, yang kedua begitu kan, kurangi lagi sepertiga. Yang tadi setengah tinggal sepertiga. Nah, itulah yang kita makan, sepertiga dari yang biasa kita makan. Ya, nasinya, asal lauknya juga kurangin juga, jangan lauknya malah makin banyak gitu kan. Iya. Ayamnya 2, jangan. Ya, kurangi. Atau dia bisa kurangi jumlah makannya, yang tadinya 3 kali menjadi tinggal 2 kali, yang 2 kali tinggal sekali. Tapi orang kita nih berat Pak kalau makan cuma sekali, tetap 3 kali tapi tinggal sepertiga. Nah, itu bisa. Nah, kata Imam Ghazali begitu, mujahadahnya dimulai dari situ. Nah, dan nanti tubuh kita akan merasa lebih sehat ya, ketimbang orang yang banyak makan. Nauzubillah ya, banyak makan banyak penyakit, begitu kata para ulama. Dan memang itu fakta ya, bahwa kebanyakan penyakit datang dari perut. Kebanyakan penyakit perut karena makanan dan minuman kita. Nah, apalagi makanan kita tahu sendirilah, kebanyakan bahan kimia, pewarna, perasa, dan lain-lain. Ya, jarang kita temukan orang saat ini, kecuali orang-orang yang betul-betul mutamasik dengan sunnah, yang dia mengamalkan tradisi Rasulullah atau sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau makan. Apa itu? Mencicipi garam sebelum makanan yang lain kan gitu. Jadi Nabi ambil garam dulu, setelah garam masuk baru beliau makan. Itu kita jarang temukan, ya, kecuali beberapa lah. Ya, padahal itu faedahnya besar. Mengingat yang Nabi makan pada masa itu tidak seburuk yang kita makan sekarang, Pak. Yang Nabi makan dulu luar biasa, sehat-sehat. Tapi tetap beliau makan garam sedikit baru makan santapannya. Kita yang kita makan ini kan nggak jelas gitu. Iya, subhanallah. Tapi kita melupakan apa yang telah Nabi ajarkan tersebut. Ini yang ketiga ya. Jadi saya ulangi, tadi yang pertama adalah makan dan minum yang halal, yang kedua jangan riya, dan yang ketiga adalah kondisi kita setengah lapar. Tidak dalam keadaan terlalu lapar, tidak pula dalam keadaan kenyang. Nah, ini 3 rukun daripada zikir yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum masuk rukun yang keempat, ada pertanyaan? Silakan. Bagus sekali. Yang pertama, bagaimana ikhtiar maksimal kita di akhir zaman ini? Wah, saya
senang nih bahasa akhir zaman ini gitu kan. Iya. Karena emang itu benar, Pak. Ya, Covid ini tanda-tanda akhir zaman. Jangan dikira kiamat itu 100 atau 200 tahun lagi. Ya, mungkin bisa puluhan tahun kalau terus kayak begini. Ya. Karena akhir zaman ini benar, ini tanda-tanda zaman sudah semakin jelas, semakin nyata. Ya. Tinggal nunggu Dajjal keluar aja lah beres gitu kan. Baik. Bagaimana ikhtiar maksimal kita di akhir zaman ini untuk mengkhusukkan diri di dalam sholat, termasuk tadi disebutkan yang mungkin kita kurang pandai menjaga makanan dan lain-lain. Yang pertama, khusyuk dulu. Ya. Ada beberapa tips dari para ulama, ya. Dan ini mujarrobat, sudah terbukti untuk lebih mengkhusukkan diri ketika kita sholat. Dimulai dari yang pertama, hendaknya seseorang itu sudah mempersiapkan dirinya untuk ibadah kepada Allah sebelum dia sholat. Jadi kalau kita biasa sholat berjamaah di masjid, jangan nunggu azan baru siap-siap. Tapi sebelum azan kita sudah wudu, sudah pakai baju sholat. Begitu azan datang, kita sudah ready. Bukan baru gerabak-gerubuk, baru wudu, malah qomat kita baru wudu, gerabak-gerubuk ke masjid, tergesa-gesa, terus Allahu Akbar, nggak khusyuk. Jadi kata para ulama sebagian mengatakan persiapkan diri kita dengan ibadah-ibadah untuk menyambut ibadah yang kubro, yaitu sholat. Ada yang menggunakan zikir, begitu azan udah siap hatinya. Ini bisa lebih khusyuk. Seperti kalau kita mau berkendara, sebelum kita berangkat itu mobil kita panasin dulu. Habis itu baru kita jalan. Itu lebih ready engine-nya daripada kita langsung jalan. Gitu kan. Maka untuk lebih khusyuk ketika sholat, dikatakan oleh para ulama, sebelum sholat kita sudah siapkan diri kita, baik dengan ibadah-ibadah, baca Quran, sholat sunnah, zikir ataupun yang lain. Ada pula yang mengatakan ketika dia berwudu disempurnakan wudunya. Sehingga dengan wudhu yang sempurna tadi diharapkan dapat membantu kesempurnaan sholatnya. Ada pendapat kayak gitu banyak. Kemudian meninggalkan kesibukan duniawi sebelum kita sholat paling tidak 20 menit. Ya, paling tidak 20 menit. Yang masih ngetok-ngetok, yang masih bikin bangku, udah tinggal 20 menit adzan, stop dulu. Nah, kalau enggak nanti kegiatannya akan terbayang-bayang ketika dia sholat. Sampai ada juga ulama mengatakan kalau punya hajat, tunaikan hajatnya dulu supaya tidak mengganggu sholat. Ya, seperti misalnya orang yang kebelet, udah tunaikan dulu hajatnya, baru dia sholat, supaya ketika sholat tidak sambil nahan sakit perut karena kebelet. Yang kelaparan ya makan dulu, yang ngantuk ya tidur dulu. Gitu. Sampai ada yang begitu supaya jadi hal-hal yang berpotensi mengganggu sholat selesaikan di luar sholat. Setelah itu kita sholat lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan, dan ini saya condong kepada ini, selain hal-hal tadi kan sifatnya di luar sholat atau sebelum sholat. Tetapi yang tidak kalah penting adalah memahami ilmu sholat. Dia memahami apa yang dia baca, dia memahami makna atau hikmah dari gerakan-gerakannya ketika sholat. Itu sangat-sangat membantu untuk khusyuk di dalam sholat. Jadi ada upaya khusyuk sebelum sholat, ada upaya khusyuk ketika sholat, yaitu ilmu. Nah, beda orang yang berilmu dengan tidak berilmu. Ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dengan yang nggak ngerti, beda. Iyyaka na'budu, kata Asy-Syahid Muhammad Said Ramdhan Al-Buti, ketika engkau sholat, mungkin di bacaan lain, di gerakan lain kamu tidak khusyuk, tapi ketika kamu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kamu harus khusyuk di situ, kata beliau. Yang lain-lain mungkin nggak khusyuk, nggak masalah, tapi bagian ini kamu harus khusyuk. Kenapa? Karena di sini ada pengakuan kamu akan tugasmu dan pengakuan kamu akan kelemahanmu. Pengakuan tugasmu apa? Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Itu pengakuan tugas kita. Tapi masalahnya kita bisa nggak menyembah tanpa bantuan Allah?
Enggak bisa. Maka kita mengakui kelemahan kita. Ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan agar kami bisa menunaikan janji kami untuk hanya menyembah kepadamu itu. Nah, kalau difahami itu kan luar biasa. Ilmu itu penting untuk khusyuk di dalam sholat. Nah, kemudian yang ketiga, wirid, Pak. Nah, wirid setelah sholat itu murtabit, dia mengikat kepada sholat setelahnya. Jadi jangan dianggap remeh itu. Nah, habis sholat wirid, coba aja antum praktikin. Sholat zuhur nggak pakai wirid, habis zuhur salam-salam langsung pergi aja. Asarnya lebih tidak khusyuk dibandingkan orang yang ketika habis zuhur dia wirid lalu asar. Nah, jadi kalau orang wirid habis sholat, itu diantara faedahnya adalah mengikat hatinya untuk khusyuk pada sholat setelahnya. Nah, sampai ada kalimat, tapi bukan hadis. Ya, kalimat mengatakan dari guru-guru kami, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Begitu, iya. Jadi siapa yang tidak punya wirid fahuwa kirdun, maka dia adalah kirdun. Nah, apa tuh kirdun? Ketek. Ya, ketek. Ya, monkey gitu kan. Ya, enggak mau wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Iya, gitu kan. Nauzubillah. Lalu kemudian makan itu penting. Ya. Ikhtiar kita memang minimal setiap kali kita mau memakan sesuatu itu kita yakin betul itu halal. Saya masih kenal dengan beberapa orang yang dia tidak pernah makan kecuali dia yakin itu halal. Luar biasa nih orang, masya Allah, kita nggak mampu. Tapi orang luar biasa, dia siap miskin di situ, siap kelaparan di situ, luar biasa. Yang satu sudah meninggal, itu guru pertama almarhum bapak saya di Ngeroto. Jadi di belakang rumahnya itu ada kali. Bapak saya itu kalau mau ngaji itu berenang dulu, Pak. Perjuangan beliau itu. Jadi baju dibuka, kitab dibuka, diikat di kepala, beliau nyebrang. Itu wali itu. Masya Allah. Alhamdulillah kami pernah ketemu sekali. Itu beliau nggak makan kecuali apa yang beliau tanam. Nggak makan kecuali apa yang ditanam. Kalau pas tanamannya gagal ya nggak makan. Gitu aja. Itu luar biasa, ya luar biasa. Jadi memang dia nggak makan kecuali apa yang dia tanam, karena dia tahu ini halal. Dia tinggal di pinggir kali, kalau ada jantung pisang ngalir, orang mungkin kan wah rezeki gitu kan. Kalau dia nggak mau, ya siapa ini jantung pisang? Iya, enggak. Ada burung datang bawa biji apa jatuh gitu kan, tumbuh, wah ini bukan hak saya. Mungkin burung ini kelaparan lalu kemudian jatuh tumbuh. Yang nggak ditanam nggak mau dia, walaupun padi nggak mau. Maunya yang ditanam begitu kan. Ya, orang kita mungkin mandang nih nyusahin diri sendiri gitu kan, tapi subhanallah waroknya luar biasa. Nah kita minimal kalau kita ini masih subhat janganlah. Ya, minimal kita subhat jangan. Tapi kalau diajak makan ini itu ya kan, bumbu-bumbu yang beredar di Indonesia ini setahu saya formalitasnya sih kayak Sasa, Masako dan lain-lain, Royco dan sebagainya itu setahu saya formalitasnya sudah melalui pengujian dari BPOM dan MUI. Jadi sudah disertifikasi dan dilabeli halal. Ya minimal begitu dulu. Minimal kita ambil itu. Nah, kemudian biasakan memang sebelum makan apapun kita selalu mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kata sebagian ulama, seandainya pun kemudian ternyata ada pengolahan yang haram di situ atau penyembelihan daging yang haram di situ, kita beli ayam potong misalnya gitu kan, kita nggak tahu dia motongnya sudah bismillah atau belum gitu kan. Nah, dengan mengucap bismillah tatkala kita menyantapnya itu dianggap cukup ya untuk menghalalkan apa yang tadi mungkin dia potong tidak pakai bismillah. Tapi kalau antum mau lebih hati-hati lagi, jangan makan sama sekali. Itu nggak apa-apa. Ya. Yang kedua zikir. Kenapa ada sebagian orang zikir lalu menjadi gila? Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Nah ini karena zikir yang dia baca itu memiliki kesalahan-kesalahan. Satu, boleh jadi yang salah adalah kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimatnya bermasalah. Itu ada beberapa orang yang mengaku ahli thariqah, ada yang zikirnya itu bermasalah.
karena itu zikir iblis. Jadi iblis masuk ke situ. Maksudnya apa? Ada yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, terakhir la ilaha illa ana. Ana artinya saya. La ilaha illallah, enggak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illa huwa, enggak ada Tuhan kecuali Dia, yaitu Allah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, yaitu Allah. Lalu ujungnya la ilaha illa ana, enggak ada Tuhan kecuali aku. Maksudnya adalah Allah, gitu kan? Tapi dia membacanya la ilaha illa ana. Kenapa? Karena wujud kita ini sebetulnya tidak ada. Yang ada itu adalah wujudnya Allah. Kita ini diadakan, bukan ada. Kalau Allah wajibul wujud, wajib ada. Karena sebetulnya kita ini tidak ada dan yang ada itu adalah Allah, maka yang ini bukan saya, tetapi Allah. Nah kan bahaya kalau begitu. Akibatnya zikirnya begitu. La wujuda illallah wujudi wujudullah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah, wujudku adalah wujudnya Allah. Itu matinya pasti jelek kalau diamalkan. Itu matinya pasti jelek. Ya, pasti su'ul khotimah. Nah, maka jangan. Kalau mau diamalkan cukup la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Selesai di situ. Jangan sekali-kali kita la ilaha illa ana. Nah, hati-hati. Ya. Jadi ada beberapa zikir yang memang zikirnya bermasalah. Kenapa? Karena zikir itu diselewengkan oleh iblis dan bala tentaranya. Ya. Yang kedua, zikirnya benar. Ya, nggak ada masalah dengan zikirnya, kalimatnya ini sahih, benar, bermanfaat. Tapi apa yang terjadi? Niatnya orang ini salah. Niatnya orang ini salah. Pengen sakti gitu kan. Ya, pengen bisa jalan di atas air. Pengen ketika dibacok nggak merasa sakit gitu. Dengan zikir-zikir ini supaya saktri mandaguna misalnya gitu kan. Nah, ini hati-hati. Ya. Minta yang baik-baik aja, minta penjagaan, umum kan penjagaan. Gimana Allah menjaganya? Serahkan kepada Allah. Minta penjagaan. Minta rizki. Boleh. Tapi kalau untuk yang niatnya aneh-aneh jangan. Jadi salah niat. Takabur bahaya. Karena takabur itu pintu masuknya iblis. Takabur. Yang ketiga, zikirnya benar, niatnya mungkin benar, gitu kan. Tetapi zikir ini adalah zikir khusus yang tidak diperkenankan oleh penyusunnya untuk sembarang orang. Nah, sehingga ada istilah kita perlu ijazah, gitu kan. Kita perlu ijazah. Nah, kalau seperti itu ya harus pakai ijazah, seperti hizib-hizib. Hizib nasor, hizib ikhfa, hizib bahar, wirid sakran, itu harus ada ijazah. Ya. Kalau tidak, nah, maka kita menyalahi apa? Menyalahi aturan dari si penyusunnya. Gitu kan? Kok harus pakai izin Ustadz? Loh, mudah saja misalnya. Ini masjid siapa ini? Umat apa pribadi? Umat, kan gitu kan? Bukan masjid pribadi kan? Nah, tapi kan di sini ada yang tanggung jawab, DKM. Sekarang tiba-tiba ada orang ucuk, dia pakai mikrofon, dia nyalakan, dia khutbah tanpa izin, tanpa permisi, khutbah. Isinya bagus, khutbah gitu kan. Tapi ucuk tanpa izin, tanpa ini, tanpa itu gitu kan. Tanpa kulonun. Ini kan luar biasa nih orang. Walaupun itu kebaikan, tetapi adabnya itu loh. Nah, sama kayak wirid-wirid itu, ada beberapa wirid yang memang disusun oleh penyusunnya dan memang sang penyusun sudah menentukan aturan bahwa ini harus ada izinnya, harus ada ijazah. Ijazah ini untuk apa? Untuk memastikan agar tidak disalahgunakan. Karena biasanya sebelum mengijazahkan itu Pak Kiai suka apa? Ini jal-jalut ya. Ini berat loh, kamu harus gini, kamu nggak boleh zina, kamu nggak boleh gitu nama kiai gitu kan. Kamu nggak boleh mabuk, nggak boleh ini. Siap nggak? Siap, baru diijazahkan. Jadi dipastikan dulu nih orang.
Ya, kalau enggak bahaya. Ya bukan di BN tapi di apa ya? Ya ditatar dulu lah gitu kan, supaya orang ini betul-betul dia tidak menyimpang ya, dan dia paham bahwa ketika dia mengamalkan ini nanti ujiannya begini, pantangannya begini, nggak boleh bohong, nggak boleh mencuri, nggak boleh. Biasanya pantangannya masalah syariat. Ya, kamu jangan mengamalkan ini lalu kamu mencuri nanti berbalik begitu, digituin, gitu kan. Tapi kalau sembarangan kan bahaya. Ya. Karena orang-orang yang menggunakan ilmu hitam pun banyak yang pakai bacaan Quran diselewengkan, banyak. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau sholawat itu umum, Mbak. Karena Allah yang langsung mengijazahkan. Jadi sholawat itu amalkan. Paling aman tuh zikir amalan itu adalah sholawat. Itu paling aman. Ya, atau hadis-hadis yang maksur seperti rotib ini maksur ini. Dari hadis-hadis yang maksur. Jadi dia diamalkan itu paling aman. Ya, insya Allah tanpa resiko-resiko ini itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi terakhir? Cukup? Ya, semoga ada manfaatnya. Yang akan datang kita baca wa minha ma qalahu fi mukhtasaril ihya lil balali wallahu a'lam bissawab. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.